Tentara Israel mengeluarkan peringatan keras pada warga sipil Lebanon Minggu 12 Januari 2025. Militer Zionis atau IDF itu menegaskan agar para warga sipil yang mengungsi tak kembali ke rumah mereka yang ada di 62 desa di Lebanon Selatan. Peringatan tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Israel, Avichai Adrei, lewat akun X-nya. Dikutip dari Anadolu Agency, Adrei menyatakan bahwa warga sipil Lebanon itu dilarang kembali ke selatan garis yang ditandai dalam peta hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ia memperingatkan siapapun yang melintasi garis tersebut akan membahayakan diri sendiri. Peringatan ini muncul meskipun perjanjian gencatan senjata masih diterapkan di Lebanon. Seperti diketahui, gencatan senjata resmi dilakukan di Lebanon sejak 27 November 2024 lalu. Meski telah sepakat untuk memperlakukan gencatan senjata, Lebanon telah melaporkan setidaknya 472 pelanggaran oleh Israel, termasuk mengakibatkan 32 kematian dan melukai 39 orang lainnya. Mediator Qatar dikabarkan telah menyerahkan draft final dari perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera. Draft yang dirancang untuk mengakhiri perang di Gaza itu juga sudah diserahkan pada pihak Israel dan Hamas. Dikutip dari Al Arabiya, draft itu selesai dirancang menyusul pembicaraan yang dilakukan di Doha, Qatar. Diketahui pembicaraan itu turut melibatkan kepala mata-mata Israel Mossad, utusan Timur Tengah Presiden terpilih Amerika Serikat, dan Perdana Menteri Qatar. Seiring dengan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerima desakan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menyegerakan gencatan senjata di Gaza. Pembicaraan itu berlangsung via telepon pada Minggu 12 Januari 2025. Dalam panggilan telepon itu, Biden menekankan pentingnya gencatan senjata segera dan pembebasan sandera. Menurutnya, peningkatan bantuan kemanusiaan bisa menjadi upaya untuk menghentikan pertempuran. Militer Israel atau IDF melancarkan serangan udara di Lebanon pada Minggu 12 Januari 2025. Serangan itu dilaporkan menarget wilayah timur dan selatan. IDF menyatakan serangan udara itu mengenai target-target Hizbullah. Menilik rilis yang dibagikan IDF di saluran Telegram Senin 13 Januari 2025, pihaknya mengaku telah menyerang sejumlah situs penting Hizbullah, mulai dari situs peluncur roket, situs militer, hingga rute-rute di sepanjang perbatasan Suriah-Lebanon. Militer Zionis itu mengklaim bahwa rute tersebut digunakan untuk menyelundupkan senjata ke Hizbullah. Dikutip dari Al Arabiya, serangan itu terjadi hanya 2 minggu sebelum batas waktu gencatan senjata di Lebanon selesai. Sebagai informasi, gencatan senjata tersebut telah dimulai sejak 27 November 2024 lalu. Meski begitu, IDF menyatakan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata. Pasukan Israel IDF dilaporkan kembali mendapat serangan mematikan di jalur Gaza Utara. Militan Hamas mengerahkan bom dan menewaskan personel IDF. Dikutip dari Tribun News Senin 13 Januari 2025, sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam disebutkan menggunakan bom milik Israel. Bom itu merupakan persenjataan IDF yang gagal meledak. Senjata IDF yang melempem itu diubah oleh Al-Qassam menjadi alat tempur baru. Bom itu digunakan Al-Qassam untuk menggempur sebuah gedung yang di dalamnya terdapat sejumlah prajurit IDF. Dalam operasi lain, Al-Qassam juga menggunakan peluru artileri Israel yang dipasang pada roket buatan sendiri. Seiring dengan itu, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menyatakan bahwa pejuangnya telah melakukan serangan besar. Dalam 72 jam terakhir, Al-Qassam merontokkan lebih dari 10 prajurit Israel dan melukai lainnya. Hamas mengonfirmasi tercapainya kemajuan dalam kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Militan Hamas menyatakan pihaknya telah memperbarui perjanjian untuk membebaskan para tahanan Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan itu muncul selesai adanya terobosan dalam negosiasi yang dilangsungkan di Doha, Qatar, Minggu 12 Januari 2025. Diketahui, pertemuan itu turut dihadiri oleh Kepala Mossad atau
Badan Mata-Mata Israel, utusan Timur Tengah Presiden terpilih Amerika Serikat, dan Perdana Menteri Qatar. Seiring dengan itu, seorang pejabat Qatar mengatakan bahwa Israel dan Hamas telah menerima draft final proposal gencatan senjata. Dalam kesepakatan potensial itu, ratusan tahanan Palestina akan dipulangkan. Pemulangan itu untuk menjamin kebebasan para sandera Israel di Gaza. Sebagai informasi, diperkirakan masih ada 94 sandera Israel yang ditawan oleh Hamas, termasuk jenazah 34 tawanan yang telah dikonfirmasi oleh IDF. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan diskusi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu via telepon. Dalam sambungan telepon pada Minggu 12 Januari 2025 itu, keduanya membahas kemajuan negosiasi gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Biden mendesak agar gencatan senjata bisa dilakukan sebelum pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Diketahui posisi Biden akan digantikan oleh Trump pada 20 Januari 2025 mendatang. Biden juga menekankan pentingnya untuk mengakhiri pertempuran dan memastikan pembebasan sandera Israel. Pembicaraan telepon itu berlangsung setelah sebelumnya negosiasi yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar menuai kemajuan. Putaran pembicaraan itu berlangsung di Doha, Qatar, dan menghasilkan draft final kesepakatan gencatan senjata. Dilaporkan, draft tersebut juga telah disampaikan Qatar pada pihak Israel dan Hamas. Israel dikabarkan kembali melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata di Lebanon. Dilaporkan pada Senin 13 Januari 2025, militer Zionis melakukan 4 pelanggaran dengan melesatkan serangan udara. Dikutip dari Anadolu Agency, sebuah pesawat pengintai Israel terbang rendah di atas kota selatan Tire. Pasukan Israel IDF juga meledakkan sejumlah rumah di kota Aita Ashab di Lebanon Selatan. Serangan besar-besaran juga diluncurkan IDF ke wilayah Meis El Jabal. Pelanggaran itu dilakukan Israel di tengah pelaksanaan gencatan senjata yang dimulai pada 27 November 2024 lalu. Namun pihak Lebanon melaporkan bahwa Israel telah melakukan lebih dari 470 pelanggaran gencatan senjata. Pelanggaran itu termasuk kematian 32 orang dan 39 lainnya terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.